Malam itu, suasana di desa Brajayekti, Lampung Timur, terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit mendung, dan hanya suara jangkrik yang menemani di balik kesunyian itu. Ada sebuah kisah nyata yang membuat warga desa tidak berani keluar malam selama berminggu-minggu ini. Adalah kisah Danin, seorang pemuda desa yang bekerja sebagai penyadap getah karet. Biasanya, ia menyadap karet sejak pukul 3 dini hari, saat udara masih dingin dan gelap gulita. Tapi malam itu berbeda. Dani baru saja tertidur ketika terdengar ketukan pelan di jendela rumah kayunya, tok tok tok. Dani terbangun, mengira itu suara angin, tapi suara itu terdengar lagi tok tok tok. Ia membuka jendela perlahan, tak ada siapapun, tapi udara terasa aneh. Lebih dingin dan sunyi seperti semua suara alam lenyap. Ia melihat jam. Pukul 2.57 menit, hampir waktunya berangkat ke kebun karet. Dengan membawa senter dan golok kecil, Dani melangkah menuju kebun yang jaraknya sekitar 700 meter dari rumah. Jalan setapak itu dikelilingi pepohonan dan semak. Biasanya ia berani saja, tapi malam itu langkahnya terasa berat, seperti ada yang mengawasi dari balik gelap. Saat melewati pohon besar di tengah kebun, Dani mencium bau wangi menyengat. Bukan bau bunga, bukan juga bau tanah basah, tapi seperti bau melati yang terlalu kuat. Tiba-tiba, senter Dani meredup sendiri. Dan mati, gelap total. Dani mencoba menyalakannya lagi, tapi tak menyala. Lalu ia mendengar suara langkah, perlahan. Dari arah belakang. Cek, cek, cek. Ia membalikkan badan, tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menoleh ke depan lagi, ada seorang wanita berdiri di tengah kebun, rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya merah lusuh seperti kebaya lama kakinya. Tidak menapak tanah, Dani terdiam, tak bisa bersuara, tak bisa bergerak. Wanita itu perlahan melayang mendekatinya. Tiba-tiba terdengar suara tawa pelan hihihihi. Wanita itu kini hanya berjarak 2 meter dari Dani. Ia mengangkat kepalanya, matanya merah menyala. Mulutnya menganga penuh darah. Dani akhirnya bisa bergerak, berlari sekencang-kencangnya ke arah rumah. Tapi anehnya, meski sudah lari jauh, suara tawa itu masih terdengar di telinganya. Seperti mengejarnya, seperti masuk ke dalam kepalanya. Sesampainya di rumah, Dani pingsan. Keluarganya menemukannya dengan tubuh dingin dan bibir membiru. Butuh 2 hari baginya untuk sadar kembali. Dan ketika ia sadar, ia tak bisa bicara. Selama seminggu, warga desa geger. Ternyata Dani bukan satu-satunya yang pernah melihat wanita berbaju merah di kebun itu. Seorang penyadap lain pernah melihatnya juga. Dan sejak saat itu, ia pindah desa. Konon katanya, dulu ada seorang wanita yang dibunuh secara kejam di kebun itu. Ia diperkosa dan dikubur di bawah pohon besar tempat Dani mencium bau melati itu. Sejak saat itu, arwahnya gentayangan, menampakkan diri pada orang-orang yang lewat sendirian di jam 3 pagi. Kini, tidak ada lagi yang berani menyadap karet sebelum matahari terbit di desa Brajayekti. Pohon besar itu dibiarkan tumbuh liar. Dan setiap warga yang melewati tempat itu selalu membaca doa, karena siapapun yang melihat wanita berbaju merah itu akan dihantui seumur hidupnya.